Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini, malam ini kita bersyukur pada Allah di malam penuh berkah. Mudah-mudahan kita dapat limpahan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa Allah anugerahkan kepada kita pemahaman dalam memahami ajaran-ajaran dalam agama kita ini. Baik, malam ini kita akan mengkaji dari kitab nikah dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terakhir di pertemuan ke-18 kita membahas tentang pernikahan orang yang berzina. Kata Nabi SAW, la yankihu zanil majlud illa mislahu. Tidaklah orang yang berzina yang dicambuk menikahi melainkan dengan wanita yang telah berzina. Nah, kali ini kita lihat tentang masalah talak. Ya, tentang masalah talak. Baru pada pertemuan besok pembahasannya penting, yaitu tentang sekufu. Malam ini kita bahas tentang masalah talak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, talaqa rajulun imra'atahu salasan. Ada seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali. Fatazawwajaha rajulun. Summa talaqaha qabla an yadkhula biha. Kemudian ada laki-laki lain menikahinya, kemudian mentalaknya. Ini laki-laki kedua ya. Ada laki-laki kedua menikahinya, kemudian mentalaknya lagi. Qabla ayyadkhula biha. Sebelum wanita tersebut digauli. Sebelum wanita tersebut disetubuhi. Kemudian fa'arada zawjuha al-awwalu ayatazawwajaha. Lantas suaminya yang dulu, yaitu suaminya yang pertama, ingin menikahi wanita ini lagi. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah SAW lantas ditanya tentang hal itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqal la hatta yadhuqal akharu min usailatiha madzaqal awwalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratkan jika wanita ini ingin kembali ke suaminya yang pertama, tidak boleh sampai suami yang kedua merasakan manisnya perempuan itu, artinya menyetubuhinya sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya menurut Muslim. Nah, sekarang kita lihat hadis ini dikeluarkan
muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya itu milik Muslim. Dalam takhrijnya hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya At-Talaq, bab man jawwazat talaq salas, yaitu tentang masalah talak 3 kali, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, diceritakan di sini talaqa rajulun imra'atahu salasan, ada seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali. Ada seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali. Namun sebenarnya hadis ini ringkasan dari kisah Rifa'a al-Qurzi. Rifa'a al-Qurzi. Dan dia sudah mentalak istrinya 3 kali. Ya, maaf. Ada Rifa'a di sini, kita lihat kisahnya dulu. Ini tentang talak yang 3 kali di sini. Jadi ada laki-laki di situ yang dimaksudkan adalah Rifa'a al-Qurzi. Sedangkan suami yang kedua, Rifa'a itu suami pertama, ya suami yang kedua Abdurrahman bin Az-Zabir. Kemudian kan tadi si wanita sudah ditalak 3. Ya. Suaminya sudah mentalak 3 istrinya. Istrinya sudah ditalak 3 oleh suami pertama. Karena batasannya 3 kali, akhirnya wanita ini nikah dengan laki-laki lain lagi, kemudian ditalak. Lantas ingin dinikahi oleh laki-laki yang pertama, Rifa'ah tadi. Namun sayangnya untuk laki-laki yang kedua ini belum menyetubui istrinya. Qabla ayyadkhula biha. Dia mentalak sebelum menyetubui istrinya. Maka disyaratkan tetap dia merasakan suami kedua ini hatta yadzuqal akharu min usailatiha. Sampai suami yang kedua ini merasakan usailatiha. Ini bentuk kinayah kata para ulama dari jima, alias dia melakukan jima. Dan diistilahkan dengan hatta yazuqal akharu min usailatiha, sampai suami kedua merasakan manisnya istrinya tadi. Itu ibarat dari jima, karena di sini jima itu ada kenikmatan, ada manisnya. Nah, sekarang kita lihat hadis ini jadi dalil. Wanita yang sudah ditalak 3. Ya, ini manfaat bukan hanya untuk yang sudah menikah ya. Materi ini manfaat sekali untuk yang belum menikah pula. Ya. Ada yang sudah ditalak 3, maka tidak halal bagi suaminya yang dulu. Sampai mantan istrinya ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua itu menyetubuhinya, menggaulinya. Berarti firman Allah Al-Baqarah ayat 230, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita ini menikah dengan suami yang lain. Maksudnya menikah sini adalah disetubui. Oleh karena itu Ibnul Munzir itu mengatakan, ajma'u ala anna ar-rajula idza talaqa imra'atahu salasan. Para ulama itu sepakat bahwa jika ada laki-laki mentalak istrinya itu 3 kali, annaha la tahilla lahu illa ba'da zaujin, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi suaminya yang dulu sampai dia menikah lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,
Wan farada Sa'id bin Al-Musayyib. Namun ada yang bersendirian berpendapat dalam hal ini yang berbeda, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Pokoknya sampai dikatakan ini sepakat, harus laki-laki lain nikah dulu. Makanya kita katakan bahwasanya ada mungkin yang menyesal, ingin balik lagi pada istrinya yang dulu. Karena istri yang dulu sudah talak 3, namun qadarullah sudah terjadi, dia menyesali hal itu. Maka ada yang menyesal karena sudah talak 3, menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Maka wahai para pemuda yang mendengarkan pada malam hari ini, tolong pentingkan belajar ini karena masalah rawan sekali. Jangan sampai Anda masuk dalam pernikahan, masalah talak mentalak tidak tahu. Akhirnya mudah menjatuhkan talak pada istri. Jangan-jangan baru 1 minggu Anda sudah jatuhkan talak. Dan saya pernah menyaksikan ada video yang ceritakan langsung itu. Bahkan jadi tren di Twitter itu. Baru berapa hari gitu. 1 minggu dia cerita. Padahal sebelumnya pacaran dulu. Langsung dia jatuhkan talak itu. Maka nanti yang ada cuma menyesal saja. Karena sudah talak 3. Menyesal. Kemudian di sini jadi dalil boleh rujuk pada suami yang pertama jika sudah nikah dengan laki-laki kedua, kemudian jima dengan laki-laki kedua, dengan suami yang kedua, artinya sudah mendapatkan nikmat di situ, baru kemudian cerai dengan tidak dibuat-buat pula, lantas dia bisa kembali pada mantan suaminya yang dulu. Kata Al-Wazir Ibn Hubairah, ittafaqu ala annahu innama yaqaul hil bil wad'a fin nikahis sahih. Para ulama sepakat, pokoknya harus ada persetubuhan dengan suami yang kedua untuk nikah yang dinilai sah. Nikah nggak boleh sandiwara di sini, nikah nggak boleh dibuat-buat. Nah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 230 disebutkan fa in talaqaha. Jika telah mentalaknya, fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiya zaujan ghairah. Maka tidak halal lagi istri tersebut sampai dia itu menikah dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, jika ia mentalaknya, fala junah alaihima ayataraja in dhanna ayyukima hududallah. Namun jika keduanya ingin kembali lagi, maka tidak ada masalah selama mereka masih menegakkan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullah. Ini adalah hukum Allah, ketentuan Allah. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Sebagai penjelasan pada kaum ya'lamun yang mengetahui. Jadi para pemirsa sekalian, ini pelajaran penting di sini, biar tidak ada kata menyesal. Kunci utama sih harus belajar, banyak belajar. Makanya kita istilahkan sampai video ke-19 ini, pelajaran kita ini tentang belajar persiapan menuju nikah. Belajar dari nol, biar tahu dasar-dasarnya. Biar tahu apa yang mesti dipersiapkan sampai nanti mau menikah. Dan tolong setiap pertemuan nanti dicatat ya. Ini sudah video ke-19, berarti kita sudah 19 pertemuan. Pertemuan ke-20, nanti saya buat sayembara atau kuis. Saya nanti minta supaya kumpulkan catatan-catatan yang ada. Ya. Dan saya minta dalam bentuk ketikan. Ya, dalam bentuk ketikan, kuis ini berhadiah total 2 juta rupiah lagi. Kuis ini berhadiah total 2 juta rupiah. Yang punya catatan bagus dalam bentuk tulisan.
Nanti kami akan sertakan email untuk dikumpulkan, ya, untuk dikumpulkan materi tadi, sekaligus ini akan dipublish materi ini. Nanti kami koreksi dan lengkapi, kami akan muat di website remajaislam.com. Dari video pertama sampai ke 20, cuma hadis, sertakan faedah hadisnya saja. Hadis sertakan faedah hadisnya. Nanti akan dimuat di situ dan berhak mendapatkan hadiah 2 juta rupiah tadi totalnya. Kalau ada cuma satu yang berhak, ya sudah, dia bawa pulang ini 2 juta ini. Kalau ada beberapa orang yang dinilai bagus, ya, maka bisa dibagi hadiah tadi. Yang penting totalnya 2 juta rupiah. Nah, maka penting sekali jika ikut terus, ya, materi-materi ini. Ya, karena memang ini materi yang bermanfaat. Sebenarnya kita tidak kejar hadiah ini sih, tapi saya lihat banyak yang menulis faedah-faedah di Instagram, dia muat. Nah, mumpung ada yang catatannya bagus, dia bisa ketikkan itu. Saya beri waktu nanti tunggu aja infonya. Sebentar lagi saya buat flyer untuk itu. Mudah-mudahan dapat hadiah menarik untuk yang telah berusaha mencatat ilmunya yang ada, dan kami mohon maaf akan manfaatkan itu untuk website remajaislam.com biar dibaca juga oleh orang banyak. Jadi dapat manfaat di situ. Selain dengarkan kajian malam ini, juga bisa mendapatkan, ya, amalan jariah dengan catatan yang Anda itu buat. Kemudian nanti juga kajian yang kita sudah selesaikan tata haram muamalah kontemporer, ya, sehingga kemarin kita ulang, ya, Senin tadi kita ulang, ya. Kita akan bahas ulang lagi. Kita akan buat kuis lagi untuk harta haram muamalah kontemporer, namun saya ambil dari bab akhir, yaitu tentang riba. Ya. Nanti tunggu saya kuisnya juga. Saya akan muat di medsos Rumaiso, termasuk Rumaiso TV channel YouTube ini. Ada juga di Instagram, ada juga di Facebook. Ya, pantau terus. Ini ada 2 kuis, nanti akan menanti dan akan mendapatkan hadiah yang besar insya Allah. Baik. Nanti saya minta ketikan, ya. Kalau tulis tangan nanti kita mesti salin lagi. Jadi ketikan aja yang jenengan tulis, dan saya beri waktu sekitar 1 minggu gitu untuk ketikan tadi. Bagus, nanti dimuat. Kalau yang belum ketik bisa dengar video lagi atau tulis dari kitab Bulughul Maram, kemudian pakai syarah yang saya tulis, faedah hadis yang saya berikan, ringkaskan dari video-video yang ada. Nah, Anda berhak dapat hadiah ini insyaallah. Ini sekaligus juga persiapan Anda untuk, ya, mudah-mudahan jadi bekal untuk mahar nikah, ya, bekal nikah untuk biaya, mudah-mudahan jadi manfaat insyaallah. Pembelian buku Bulughul Maram nanti di toko Wifi, ya, ada di Instagram atau bisa di WA-nya langsung. Ini buku yang saya biasanya jadikan rujukan kalau terjemahan, saya suruh pakai ini, terbitan Insan Kamil. Nanti pesan di 0852 00 171 222. Tapi nanti materi kita sampai 20 besok. Ini saya anggap selesai yang ini ke-11. Insyaallah kita bahas besok. Ini penting bahasan besok tentang masalah sekufu. Ya, tentang masalah apa? Sekufu. Baik, nantikan saya 2 kuis tersebut. Makanya terus pantau channel Rumaiso TV ini. Yang belum subscribe biar tahu ada kesempatan untuk dapat kuis seperti ini. Lumayan untuk mungkin bekal kuliah, bekal nikah dan seterusnya. Baik, saya langsung buka pertanyaan di Zoom, silakan. Setelah itu nanti telepon dan YouTube juga WA nanti saya akan baca. Silakan. Zoom dulu. Tak, suara. Pertanyaan di Zoom, silakan. Minggu depan insya Allah mau menikah, tetapi sampai sekarang si ikhwannya tidak mau mengurus surat-suratnya, Ustaz. Coba diulang, Bu. Tadi baru-baru. Rasa was-was. Coba diulang, Bu. Tadi terputus. Ini belum dari awal saya dengar. Ada seorang ikhwan yang minggu depan insya Allah mau menikah, tetapi sampai sekarang si ikhwannya tidak mau mengurus surat-surat nikahnya, dan si ikhwannya ada rasa was-was dan belum bisa move on, Ustaz. Bagaimana solusinya? Aduh, itu masalah berat ini. Kok nggak serius banget ngurusnya ya? Sebenarnya kalau mau nikah ya memang ada planning itu sekitar 2 minggu kalau tidak salah ya pengurusan itu ya. Kalau mau cepat ya ada kenalan-kenalan ya bisa satu minggu saja gitu. Saya waktu itu nikah ngurus cuma ya sekitar 10 hari.
karena kondisi waktu ketika itu ada orang tua terus ingin menikah, hanya bisa waktu mepet sekali sekitar ya 2 minggu. Mungkin pengurusannya itu surat-surat 10 hari saja. Sebenarnya cepat, tinggal mau keseriusan nggak untuk mengurus ini ya. Kalau memang serius ya pasti dia tempuh itu, cara apapun dia akan ikuti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus satu lagi silakan. Belum ada lagi Ustadz yang raise hand dan chat. Baik. Oh, sebentar. Ini banyak di YouTube dulu. Kalau ada silakan di ini ya. Ada telepon silakan. Ustadz hukum KB ya ini. Ustadz hukum KB bagaimana? Keluarga berencana dia intinya membatasi keturunan. Ada yang ketika nikah memilih seperti ini sudah punya anak terus dia ngatur jarak. Ada yang pilihannya itu ngatur jarak biar anak pertama dan anak kedua tidak terlalu mepet. Ada juga saran dari dokter karena melihat mungkin banyak pendarahan ketika melahirkan sehingga disarankan jangan terlalu cepat 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu baru boleh hamil lagi. Nah, kalau memang pertimbangan seperti itu tidak masalah. Yang tidak boleh jika KB-nya itu permanen. Ya, yang tidak boleh sekali lagi kalau KB-nya itu permanen. Ustadz, kajian fikih muamalah setiap pagi yang dari awal dibuatkan playlist tidak ya? Iya, nanti dibuatkan playlist ya, karena videonya baru 1, kita belum taruh playlist ya. Nanti mudah-mudahan besok kita sudah sediakan playlistnya sehingga yang ketinggalan bisa langsung dengar video lewat playlist. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini rumah saya, Pak. Iya betul, silakan. Dari hamba Allah di Banjarmasin. Iya silakan. Iya, fokus ke telepon ini dengan saya langsung. Halo. Halo ya. Iya, ini dengan saya langsung, jangan dengar siaran, delay. Langsung. Oke. Di belakangnya jangan didengar siarannya, mungkin dipelanin dulu siaran di belakang, silakan. Sebentar Ustaz. Saya Iya. ya Ustaz, gini Ustaz. Tahun kemarin Ramadan, hari raya Idul Fitri tahun kemarin, saya kan ada masalah dengan istri nih. Iya. Puncaknya hari raya Idul Fitri tahun kemarin itu saya mentalak, saya pulangkan, saya antar istri saya ke orang tuanya. Iya. Terus saya ucapkan bahwa saya mentalak dia, mencerainya. Iya, terus saya balik ke Banjarmasin malam itu jam 12 malam, jam 2 malam sampai di rumah. Iya. Ternyata mantan istri saya itu dia juga pulang jam 5 subuh sampai di Banjarmasin juga balik. Iya. Nah, saya awam dalam hal pernikahan ini, masalah hukum talak ini. Iya. Yang jadi pertanyaan, dia nggak mau ditalak dan dia katakan perceraian saya itu, saya menolak itu tidak sah karena dia dalam keadaan haid. Iya. Terus? Pertanyaannya apakah dan sekarang sudah 1 tahun, jujur saya nggak masih hati saya ya kecewa lah sama istri saya. Terus saya ini satu rumah sebenarnya, saya di kamar depan, dia kamar belakang sama anak-anak. Saya pulang sih karena anak-anak, bukan karena dia. Tapi dia tetap ngotot bahwa perceraian itu tidak sah karena dia hamil. Bagaimana hukumnya sebenarnya? Tidak sah karena dia hamil atau dia haid? Halo? Tidak sah itu karena dia hamil atau dia haid? Halo? Ya. Tidak sah karena dia hamil atau dia haid? Dia haid, Ustaz. Jatuhkan talak ketika haid. Wallahualam pendapat paling kuat talaknya. Dengar suara saya, Pak? Ustaz. Dengar suara saya? Iya, dengar, Ustaz. Iya, saya ngomong dulu, jangan dipotong. Kalau ditalak ketika haid, ya, ditalak ketika haid, wallahualam ini ada perselisihan pendapat, namun saya masih milih pendapat talak ketika haid jatuh talak 1.
Jadi dianggap talaknya sah namun dihukumi talak bid'ah. Dosa namun sah. Jadi dianggap talaknya sah namun sudah rujuk apa belum, Pak? Nah, rujuknya itu seperti apa, Ustaz? Rujuk rujuk bisa jadi hubungan intim, bisa jadi katakan saya kembali kepadamu gitu sudah. Pertanyaannya gini. Halo? Begini Iya, Pak, Ustaz. please yang di belakang itu jangan jenengan dengar, nanti saya delay ini nanti problem. Saya mati. This problem Gini, it's me. Nanti ulang-ulang setelah- terus ini saya setelah ngomong. gini, Iya. setelah saya kembalikan, kan saya bertanggung jawab nih. Saya pernah datang ke orang tuanya menikah dia, dan saya pun mengembalikan dia ke orang tuanya. Iya. Setelah saya talak, saya pulang ke Banjarmasin, dia ikut ke jam 2 malam saya di Banjarmasin, ternyata dia jam 5 subuh juga datang ke Banjarmasin. Iya. Setelah beberapa hari, dia mengatakan bahwa perceraian saya itu tidak sah karena dia waktu itu haid. Iya, tadi saya sudah jawab, bukan nikahnya tidak sah, tapi sah, jatuh talak. Iya, terus? Terus dia memaksa hubungan intim. Terus terjadi hubungan intim nggak? 1 minggu berikutnya. Dan saya sih terpaksa juga waktu itu, ya sudah, ternyata terjadi hubungan intim. Sekarang terpaksa tapi mau kan? Iya. Ya sudah rujuk berarti. Dalam keadaan emosi waktu itu juga. Dia memaksa atau gimana ya? Saya juga emosi apa sudah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah jatuh talak satu atau saya rujuk? Maka saya sampai saat ini jujur hati saya masih gundah untuk berumah tangga dengan dia, Ustaz. Ya, talaknya sudah jatuh talak satu, namun sudah ada rujuk, sudah kembali, berarti sudah kembali normal lagi suami istri. Karena sudah ada hubungan intim tadi. Iya. Sebagian ulama menganggap hubungan intim itu sebagai rujuk. Oke. Terus untuk mengembalikan hati saya supaya saya nyaman lagi itu gimana, Ustaz? Masalah saya rumit sih, masalah saya kecewanya itu sama istri saya waktu perkawinan itu sampai anak 2. Saya punya anak 2, Ustaz, sekarang. Dulu saya kan kerja siang nih, misalnya malam, pas pengen berhubungan dia menolak, Ustaz. Karena terlalu sering begitu saya kecewa. Sejak itu saya malas sama dia, Ustaz, sampai sekarang. Dan itu selalu menjadi momok bagi saya. Sekarang kayaknya dia sadar sudah, tapi saya nggak bisa lagi kayak menerima kejengkelan saya yang bertahun-tahun itu, Ustaz, akibatnya. Makanya saya juga jadi kadang emosi, kadang mau keluar rumah, kasihan memandang anak-anak saya yang masih SD kan. Saya pulang karena anak aja sebenarnya sih. Sudah pernikahan ini supaya memperbaiki hati saya, Ustaz. Pernikahan sudah berapa tahun? Pernikahan anak saya pertama umurnya sudah 10 tahun, Ustaz. Sudah 10? 9-10 tahunan lah. 9-10 tahunan. Selama perjalanan itu masa nggak ada rasa cinta sama sekali sama istri? Ya, saya kan cinta nih. Tapi saya sudah membimbing, sudah apa, dia sudah memahami, sudah ngaji juga. Saya ajak ke Imam Syafi'i juga, Ustaz Ahmad Zainuddin. Setelah saya anak saya juga di sekolah di sana yang kelas SD itu. Cuman saya selalu ditolak untuk berhubungan waktu dulu. Sekarang kan sebelum kejadian saya mentalak dia dan saya memulangkan dia ke rumah orang tuanya karena dia tidak pernah taat. Saya nggak entah pendapatnya, tapi selama saya berumah tangga saya tidak pernah menyuruh dia untuk bermaksiat kepada Allah. Itu pertama. Cuman dia tidak melayani saya dengan anggapan saya pribadi sih, dengan benar gitu. Lalu ya gitu, sampai hubungan intim pun begitu saya ingin, dia bilang capek juga, dia menjauh. Akhirnya saya kecewa sejak itu, selama bertahun-tahun sejak anak kedua itu, jadi malah saya jadi emosi, akhirnya saya jadi malah benci, Ustaz. Ya, solusinya gak mudah itu sebenarnya, Pak. Banyak-banyak ngalah deh. Anak 2 itu repot banget. Iya, harus tahu keadaan istri juga gitu. Kalau tahu istri capek gitu ya, dia sebenarnya butuh hiburan, ada mungkin refreshing. Ngurus anak 2 tuh berat banget loh, Pak.
apalagi lebih dari 2 lagi gitu. Kalau tidak dikasih kesempatan dia untuk senang-senang dulu gitu, minimal istirahat lah dia di rumah gitu ya. Ya, karena kan hadapi anak terus. Kalau Bapak nggak percaya, coba gantian Bapak jadi posisi ngurus anak deh. Nah, saya Merah kan? saya Iya. paham masalah Iya. sejak mau Iya, tidur jadi sampai bangun tidur kan masalah rumah ini, tangga. iya masalah ini jadi apa ya istilahnya saling memahami, butuh kesabaran. Kuncinya satu lagi, maafkanlah. Itu kuncinya. Mengatasi problem rumah tangga itu saja. Memahami, sabar, memaafkan. Ya, Ustaz. Nah, Ya, itu makanya kuncinya itu. mengembalikan- Insya Allah. Ya pelan-pelan nanti. mengembalikan rasa saya itu yang sampai hari saya jadi ya emosi, jengkel. Saya pernah kasih saran Saya untuk kali ini. Ada yang nanya saya langsung. Saya sarankan gini. Saya tanya pada si suami, emangnya kamu sudah pernah kasih hadiah apa sama istrimu? Terus si suami bilang belum pernah Ustaz. Saya cuma belikan dia ya kebutuhan-kebutuhan biasa saja. Saya tanya simpel aja, kamu sudah pernah belikan dia tas apa belum? Ya tas gitu ya, tas untuk dia pakai lah, pergi ngaji lah minimal ya. Dia bilang belum pernah Ustaz. Nah coba kamu beli itu dulu, nanti kamu lihat responnya seperti apa. kalau masalah hadiah, setiap saya keluar daerah ke Jakarta kemarin saya tugas, pulang ke Banjarmasin saya nggak bawa oleh-oleh Ustaz. Ya. Tapi yang saya bikin kecewa, saya pernah bawa oleh-oleh, datang malam-malam, capek-capek, sering seperti itu. Saya naik ke rumah itu, air putih pun nggak ada Ustaz. Ya sabar-sabar mungkin lagi capek. Jadi ya, itu. Terus saya bikin, misalnya bawa tas nih. Saya pernah bawa tas tiga buah tas, saya beli 2 buat dia, 1 buat teman saya di kantor, pimpinan saya oleh-oleh, ternyata diambil 3-3-nya. Itu juga pernah bikin saya jengkel. Terus saya pernah tugas luar bawa oleh-oleh, ternyata saya capek-capek, dia pernah mungkin marah atau apa, saya emosi, akhirnya hadiah itu saya berikan sama teman. Jadi banyak hal-hal yang bikin saya trauma, itu bikin saya bertahun-tahun saya bersabar, sampai puncaknya Idul Fitri tahun kemarin Ustaz, yang dia saya kembali ke orang tuanya. Ya pokoknya Itu sekarang yang- perbaiki lagi deh. Saya nggak sarankan pisah, gitu itu bukan solusi. Kalau jenengan nggak percaya solusi saya ini, tanya ke Ustadz Ahmad Zainuddin, nanti jawabannya mungkin mirip-mirip dengan saya. Iya, iya, semoga lebih baik Ustaz. Saya Iya. masih Terus memperbaiki diri, insya Allah sama-sama jujur saya belajar, masih istri emosi, istri belajar, jenengan juga belajar, insya Allah dapat solusi untuk itu. terus Cukup ya? Ustaz, ada yang pertanyaan satu lagi Ustaz. Ini terakhir nih, soalnya sudah 10 menit kamu makan waktu. Iya. Pernikahan saya gini, saya itu sebenarnya nama saya itu gimana ya, nama benar saya misalnya nama saya Adi, tapi orang-orang teman-teman saya mengetahui nama panggilan saya di luar itu misalnya Dani. Nah, waktu saya nikah dengan dia, nama saya itu Dani. Apakah pernikahan itu seperti apa Ustaz? Jadi Karena nama KTP asli saya itu jenengan? dua, saya punya KTP 2 dulu. Oh. Dulu ya. Jadi KTP saya namanya satunya Adi, satunya Dani. Tapi nama Adi itu misalnya nama yang sebenarnya. Cuman nama saya sebagai pengusaha, nama saya sebagai orang luar yang bertransaksi di luar tuh, transaksi di bank di mana-mana, nama saya itu Dani. Yeah. Nah, dia sih sebenarnya tahu nama saya itu Adi misalnya, tapi waktu dia ngurus nikah, dia pakai nama Dani, dan saya nikahnya atas nama Dani. Pernikahan saya seperti apa Ustaz? Ini nikahnya siapa yang nikahkan? Orang tuanya Ustaz, di kampungnya. KUA enggak? KUA. Ya sudah. Tapi gini, buku nikah saya nggak punya Ustaz. Karena gini, saya menikah di kampung, di gunung, ternyata penghulunya itu tidak mencatatkan pernikahan saya itu ke catatan sipil. Begitu saya mau ngurus, istri saya itu kan dia ngurus saya. Saya bilang saya aja yang ngurus, urusan saya itu tanggung jawab saya. Tapi dia ngurus macam-macam, akhirnya ternyata ada kendala-kendala di daerah dia tinggal, apa-apa pas saya sudah punya anak yang kedua, saya balik ke kampung ngurus,
Ternyata Ya, saya baik, suruh to the lagi point aja, sama, to the point. Ini sudah panjang sekali ini ngomongnya. iya panjang statusnya. Iya, panjang yang lain pada Status saya itu gimana? Status saya itu yang saya pernah pernikahan saya itu Ustaz. Itu aja sudah. Karena saya nikah Sah, dengan sudah nama sah. alias saya. Sudah sah. Sudah saya. Iya. Walaupun nama panggilan alias ya, namanya maksudnya alias Iya, nggak apa-apa. nama di pertemanan. Iya, sudah sah. Oh ya sudah, jangan leheran. Iya, baik. Mohon maaf ini Pak ini. Iya, enggak maaf Sebenarnya, terlalu iya. panjang. Saya juga bingung nih bertahun-tahun. Iya, Allah ibarik fik. Iya. Baik, berikutnya saya lompat. Ada di Zoom ada? Balik Ya, lagi? Ustaz. Iya, monggo. Saya panggilkan Eka Susiwanti. Ya, silakan. Ibu Eka Susiwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jomblo apa bukan ini? Iya, Ustaz. Iya, suaranya khas banget kalau jomblo. Silakan. Iya, aku Ustaz izin bertanya. Anda sekarang sedang dekat dengan seorang ikhwan. Ikhwan ini sudah siap menikah juga, Ustaz. Dari segi umur sudah dewasa dan mapan juga insya Allah. Tapi ikhwan ini pernah diamani untuk bapaknya melanjutkan pendidikan, Ustaz. Qadarullah bapaknya sudah meninggal sih. Iya. Sekarang ikhwan ini sedang bertugas di Batam Iya. dan keluarganya bisa. Nah, ikhwan ini juga pernah bilang ke Ana kalau dia mau minta izin ibunya dulu untuk menikah. Nah, solusinya bagaimana ya Ustaz? Soalnya kan beliau belum sempat juga balik ke Solo dikarenakan kondisi pandemi. Nah, kira-kira Ana harus menunggu sampai dia minta izin ke ibunya. Itu pun belum pasti sih Ustadz, maksudnya ibunya mengizinkan untuk menikah atau melanjutkan kuliah gitu. Tapi Ikhwan ini bilang sih dia mau berusaha Ustadz untuk meyakinkan ibunya. Nah cuman Ana masih bingung sih Ustadz, maksudnya mau ditunggu atau mau diputusin gitu. Sudah sampai tahap mana nih? Sudah sampai nazar lamar apa belum? Baru nazar sih Ustadz. Sudah nazar? Iya, Sudah tentukan lamaran apa belum? belum Ustadz. Belum juga. Terus sampai kapan kamu mau dilamar? Beliau pernah bilang sampai bulan Desember sih Ustadz dia mau balik ke Solo. Qadarullah dia lagi sakit juga sih Ustadz Irfan ini. Tapi Ana juga nggak tahu pasti gitu Ustadz. Itu pun Desember tuh udah pasti atau belum gitu. Sanggup kamu nunggu selama itu? 4 bulan? Ana wallahu alam Ustadz, Ana nggak tahu kedepannya gimana, entah ada ikhwan lain yang lebih baik. Kalau misalnya ada yang lebih baik, ya nanti Ana coba jelaskan ke beliau sih Ustadz. Tapi solusinya itu bagaimana Ustadz ya? Soalnya kan beliau juga pernah ngomong ke Ana kalau beliau minta ditungguin gitu. Minta ditungguin ya. Iya, minta ditungguin itu sampai kapan? Jangan hanya PHP gitu kan, nggak enak digantung terus. Iya sih Ustadz. Makanya Ana juga bingung Ustadz gitu. Jadi solusi saya sih kalau memang agak lama dan itu tidak pasti juga, mungkin tambah pandemi mungkin bisa jadi lebih lama. Ya. Iya, Lebih lama dilamarnya gitu. Itu menunggu yang tidak pasti. Maka saran saya mendingan putuskan dulu, tidak ada hubungan dulu. Jadi si ikhwan jalan sendiri, kamu jalan sendiri. Kalaupun nanti balik lagi Desember ternyata dia penuhi janjinya, ya sudah. Tapi kalau misalnya ternyata di tengah perjalanan ini dapat yang lain, si ikhwan dapat akhwat yang lain, kamu dapat ikhwan yang lain, ya sudah. Nah Ustadz, sekarang juga nggak komunikasi sih Ustadz. Ya, baiknya putuskan komunikasi, tidak nganggap ada apa-apa dulu sampai nanti kalau memang mau serius nanti di bulan Desember sesuai janji dia. Tapi kalau sudah terlanjur ada yang mau, ya sampaikan maaf saya sudah ada yang mau melamar, ya saya tidak bisa lanjut dengan kamu, gitu aja. Baik, nah Ustadz. Iya. Nanti Ana coba jelaskan ke beliau kalau misalnya Ana memang ada ikhwan yang lebih baik, atau beliau pun mungkin Ana juga sempat bilang sih Ustadz kalau misalnya beliau menemukan akhwat yang lebih baik lagi ya nggak apa-apa sih gitu Ustadz, karena kan Ana juga udah sholat istikharah Ustadz gitu. Iya. Dan insya Allah pun juga. Iya, pokoknya mudah-mudahan dimudahkan nanti. Kalaupun Desember dia jodoh, ya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Amin. Iya. Barakallah Ustadz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Zoom, monggo silakan. Silakan Ayu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau tanya Ustaz, apakah talak bain sugro itu termasuk talak tiga Ustaz? Apa bisa kembali ke mantan suami gitu? Talak bain. Jadi ada istilah talak itu ada talak bain sugro, di mana talak di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk pada istri kecuali dengan akad yang baru. Ketika itu ikatan suami istri terputus dan istri menjadi wanita asing, bukan lagi milik suami. Talak bain sugro ini tidak mengharuskan istri menikah dengan pria lain, lalu halal bagi suami yang dulu. Jadi gini, dia sudah ditalak tetapi sudah lewat masa iddah. Kalau mau balik lagi ya akad baru lagi, manten anyar lagi gitu. Itu namanya talak bain sugro. Tanpa harus nikah lagi itu Ustaz? Maksudnya Enggak. tanpa nikah dengan orang lain dulu. Oh enggak, itu enggak. Misalnya talak satu ya, sudah jatuh talak. Terus 3 bulan taruhlah iddahnya selesai gitu. Nah, terus masing-masing jalan sendiri. Ternyata tahun depan mau balik lagi, ya sudah, akad baru lagi. Masih boleh. Karena talaknya baru 1 kali. Kalau lewat hulu Ustaz? Kalau lewat hulu, kalau setahu saya di pengadilan agama, hulu itu dianggap jadi talak 1 gitu. Itu kalau ngurus resmi ya. Tetapi kalau Kalau di surat cerai anak tulisannya talak bain sugro gitu Ustaz? ya berarti masih bisa balik nikah. Oh gitu, tanpa menikah dengan Iya, tanpa menikah dengan orang lain dulu gitu. Pokoknya sudah lewat 1 tahun, ya iddah selesai ya. Mau balik lagi nih, suami saya minta balik lagi. Ya sudah, akad baru lagi. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Minta nasihatnya Ustaz. Ini soal anak-anak gitu ya. Iya. Banyak yang menyarankan ke anak itu untuk mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Terus? Cuman kalau anak sendiri itu masih moh gitu lah Ustaz, nggak mau gitu. Karena memang banyak hal gitu ya, dan anak trauma berat dengan bertemu dengan ayahnya, anak-anak dan keluarganya gitu. Walaupun anak sendiri memang tidak pernah melarang ayahnya untuk menemui anak-anak, tapi memang kenyataannya selama berapa tahun sudah cerai ini memang tidak pernah menghubungi, tidak pernah menanyakan begitu. Tapi anak-anak mau ketemu ayahnya gitu. Kalau Anda tanya ke anak-anak juga, anak-anak tidak mau Ustaz. Ya, tetap Anak-anak sendiri tidak seandainya mau. bapaknya mau ketemu ya dipertemukan. Gitu ya Ustaz. Iya. Cuman anak khawatir Ustaz. Kenapa? Karena apa ya? Kalau dari diri anak sendiri, anak memang masih trauma berat gitu dengan beliau-beliau gitu. Cuman kalau untuk dampak ke anak itu yang anak khawatirkan karena polanya masih sama. Maksudnya dari pendidikan agama, anak khawatirnya kalau anak-anak ya ayahnya itu tidak dididik agama gitu, apalagi sesuai sunnah ya. Bahkan itu beliau-beliau itu masih yang susah sholat, masih musik, rokok gitu. Bahkan sangat loyal dengan keluarga yang kafir begitu Ustaz. Karena dulu pengalaman itu keluarganya kan keluarga besar Ustaz. Ada Islam, ada yang kafir gitu. Jadi tiap Desember itu kita gantian saling mengunjungi begitu. Memang tidak. Kalau Lebaran mereka datang ke kami. Tapi ketika Desember kami yang datang ke mereka gitu. Ya, jadi simple, to the point aja Bu. Nanti ceritanya terlalu panjang. Nah itu gimana Ustaz? Maksudnya Ya, saya sudah paham ceritanya, tapi nggak usah ke situ ya. Seperti itu. Ahsan tidak kalau anak. Nah Ustaz. Ahsan atau tidak? Apa tadi ahsan atau tidak? Coba diulang Bu. Ahsan atau tidak kalau anak tetap mempertemukan anak-anak dengan ayahnya atau keluarga ayahnya gitu Ustaz. Jadi kalau memang ayahnya mau ketemu ya dipertemukan saja, kan cuma ketemu saja, nggak terlalu ini. Nanti ada masalah-masalah yang salah, tinggal anak-anak diingatkan aja. Karena itu bapaknya juga, tetap bapaknya nggak mungkin dihapus itu jadi bapak. Iya sih Ustaz. Iya. Gitu ya? Iya. Cukup ya?
Baik. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik di chat ada dibacakan sebelum saya pindah ke telepon. Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika ada ikhwan yang berniat serius pada seorang akhwat, Ya. ikhwan tersebut agamanya baik, hafiz juga, Ya. tetapi orang tua si akhwatnya tidak menyetujui. Ya. Ikhwan dan akhwat tersebut tetanggaan. Ya. Jadi orang tua akhwat mengetahui tabiat keluarganya. Bagaimana ya Ustadz? Padahal ikhwan tersebut agamanya baik. Ya, semua nanti kembali ke orang tua ya. Jadi tergantung ini masalah komunikasi. Masalah komunikasi dengan si keluarga si akhwat tadi. Ini kembali lagi ke masalah ya gimana dia mungkin bisa jadi si akhwat ini nurut orang tua gitu. Saya tergantung ini kalau ada masalah dengan orang tua, beberapa pertanyaan ditanyakan dulu pada si anak. Untuk apa diperjuangkan tadi? Apa sih istimewanya si calon dan untuk apa diperjuangkan? Itu kunci pertama dulu ditanyakan. Saya sudah pernah bahas ini ketika kita bahas jodohku atau menurut orang tuaku gitu ya. Ya. Itu sudah pernah saya bahas ini. Kata kuncinya adalah apakah si anak ini kalau dia perjuangkan emangnya punya istimewa apa si laki-laki atau si perempuan ingin diperjuangkan gitu. Kalau memang tidak ada istimewa, nggak usah diperjuangkan. Stop, cari yang lain. Kalau tidak ada yang bisa dibanggakan dari dia, ya stop cari yang lain. Namun kalau ada, ya sudah komunikasikan ini baik-baik pada orang tua. Tetap dengan santun, tidak memaksa, terus banyak doa. Ada yang mungkin bertentangan dengan orang tua, akhirnya orang tua hatinya luluh, anaknya dia dibolehkan nikah. Beberapa kasus seperti itu. Ya tapi tetap jaga aturan, gaya bicara, ngomong juga lihat keadaan ya ketika berbicara dengan orang tua. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ada dari chat. Ada Ustadz? Ya. Ustadz mau tanya, saya masih SMA. Lalu kalau saya ingin ambil S3 saat kuliah di luar negeri, bagaimana cara nikah mudanya Kak Ustadz? Ya S3 ya 30-an tahun baru kamu nikah nanti. Kalau mau ya nikahnya nanti setelah S1 baru nanti sambil lanjut kuliah lagi gitu. Itu lebih aman ya. Wallahu a'lam. Baik, saya balik dulu ke YouTube. Kalau ada pertanyaan di WA bisa di forward ya. Ada telepon langsung angkat juga bisa. Ada angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mau tanya Ustadz tapi di luar tema. Ya, silakan. Dipersingkat to the point ya. Ya, saya punya sepupu Ustadz. Ya, anggap aja namanya Ani. Qadarullah dia anak di luar nikah, mau nikah. Sekarang mau nikah Ustadz tapi bingung. Walinya mau pakai wali apa gitu. Bapaknya siapa? Bapaknya Ustadz. Cuman nggak direstuin orang tua jadi nggak nikah sampai sekarang. Malah nikahnya sama orang lain. Enggak, bapak biologisnya ada enggak? Ada Ustadz. Sama dengan bapak di aktenya? Beda. Oh, Gini, beda. Ustadz, iya, gini Ustadz, dia kan waktu dia dilahirkan itu kan dia disembunyiin, nggak boleh tahu sama orang-orang gitu. Iya, Jadi dia di daftarnya sebagai anak tuh anaknya kakeknya. Oh, terus? Begitu Ustadz. Anaknya kakeknya. Terus kan otomatis kalau ke KUA dia kan di siapa ya? Yang disuruh jadi wali otomatis Kakeknya? kakeknya udah meninggal Ustaz. Nah, terus berarti saudaranya? Iya, saudaranya sebenarnya pamannya. Iya, pamannya. Bukan saudara dari ini, saudara dari dia, ada enggak? Iya, ada Ustaz. Ya sudah itu. Ada aja. saudara seibu. Cuma kan di pemerintahnya dia nggak terdaftar sebagai anak ibunya. Nah, berarti pamannya dari saudara ini. Kakeknya ada enggak dari saudara kakeknya? Kalau bingung masalah ini nanti tanyakan ke KUA saya. KUA paham masalah ini. Jangan tanya ke saya nanti. Tapi punya kekuatan hukum ya. Gitu dia bilang kalau dia anak di luar nikah, dia jelasin semuanya. Iya, KUA punya solusi itu. Oh, iya. Iya, saya taunya Saya nanti putuskan.
Jadi Bukan masalah aibnya ini. Ini sepertinya belum ikuti kajian saya kemarin tentang hamil di luar nikah ya. Coba dicek lagi videonya ya. iya ikutin sih Ustaz. Ya sudah, saya kan simpulkan tidak masalah kalau bapak biologisnya terus tertulis di akte itu bapaknya nikahkan anak Iya, putrinya nggak sendiri ya kan sudah, berarti sudah selesai jawaban. Oh, gitu ya Ustaz. Iya. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya wajibnya. Bukan nggak apa-apa, yang dulu itu salah, tetapi kan ini sekarang ini mau nikah. Nanti tanyakan ke kantor urusan agama. Oh, dibilangin dia anak di luar nikah gitu. Nggak beritahu kayak gitu juga nanti mereka ngurus. Iya iya. Itu tidak perlu diberitahu, tapi nanti ya, masalah ini mereka dia mau nikah. Nanti kan KUA cek ini siapa wali-walinya itu. Bukan urusan kamu mau ngurus gitu, ini urusan KUA. Oh, gitu. Gak usah ambil pusing ngurus orang gitu. Ini urusan KUA. Kamu nggak punya kuasa di sini, nggak bisa kasih saran juga. KUA yang putuskan, titik. Kakak saya bingung Ustaz. Nggak usah bingung bawa ke KUA. Itu urusan KUA yang tentukan, bukan kamu. Kamu nggak nikahkan kan? Iya. Iya, sudah selesai. Kenapa ambil pusing? Iya. Iya. Iya, makasih Ustaz. Baik, Allah barik fiik. Jazakallahu khair. Waalaikum. Ustadz, Ana sedang ta'aruf dengan ikhwan yang selisih usia 13 tahun dengan Ana. Sudah mengenal manhaj salaf, pekerjaan tetap, insya Allah kami nazar. Mau nasihatnya Ustadz? Ya kalau memang disetujui orang tua, kamu juga setuju, ridho, ya sudah, maju. Belum ada pertanyaan di ya, sebentar, lanjut lagi. Bagaimana hukumnya jika sekolah ada musik, nyanyian, dan tarian? Karena itu wajib Ustadz. Ana ingin meninggalkan hal tersebut Ustadz, namun nanti Ana ada masalah dengan sekolah Ana. Ambil mudorot yang paling ringan. Karena ini sulit dihindari ya, wallahu alam. Jadi timang-timang seperti itu. Ya, satu lagi telepon, monggo. Putus. Terus. Oh, Ustadz, saya sedang bertaruh dengan seorang akhwat dan sudah sampai tahap nazar. Saya mau tanya tahap selanjutnya apa? Apakah langsung ke tahap lamaran? Iya. Kalau sudah fix, sudah saling kenal, nazar sudah, tanyakan ke orang tuanya yang si akhwat, kapan bisa nazar? Wallahu alam. Baik, ada telepon? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Putus lagi. Terus ini ada tadi mana nih? Tak lompat ya. Di daerah saya yang nikahkan orang-orang itu imam masjid padahal wali masih ada. Itu hukumnya gimana? Ini nikah resmi KUA enggak? Kalau nikah resmi KUA enggak mungkin kayak gitu ya. Ana ingin bertanya, ada seorang akhwat ditinggal suaminya pergi sudah 6 bulan dan tidak beri nafkah. Batas menunggu suami istri berapa lama ya? Saya sebenarnya ada kewajiban ya kalau suami kayak begini ya, ditinggal terus tidak diberi nafkah, dosa dia. Dia tinggalkan nafkah berarti dia sudah kena dosa dalam hal ini. Masalah mungkin masuk pertanyaan ini jadi cerai enggak gitu ya? Kalau katakan cerai belum. Karena kalau cerai atau talak harus dengan kata-kata talak atau cerai. Ada telepon? Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa? Di mana? Ana ngantri Ustaz di Medan. Ya, silakan. Apa? Ada problem apa ini? Apa nih Ustaz? Ana mau nanya nih, kemarin kan sejak Idul Adha Ana tuh ketahuan hamil. Hanya beberapa minggu. Kemudian Ana setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain Ustaz. Nggak bisa, hanya baringan lah gitu kan di rumah. Nah mungkin karena anak takut kan juga suami kerja, jadi setiap suami kerja anak diantar ke rumah ibu anak kan setiap pagi. Terus kalau malam suami pulang, anak jemput. Nah kemudian belakangan udah beberapa bulan nih, anak tahu suami balik lagi ke masa lalunya gitu Ustaz. Apa itu? Contohnya seperti merokok gitu kan Ustaz. Terus kalau misalnya sholat tuh suka di penghujung waktu gitu kan, misalnya kalau isya kadang jam 11 atau jam 12 gitu kan. Terus kalau pulang kerja itu seringnya
malam gitu. Tapi Iya, baik, beberapa fokus ke bulan pertanyaannya Bu, pertanyaannya biar nggak terlalu lama. ini Iya, kemarin anak bertengkar, udah iya, sering Ustaz. iya. Kemudian anak milih tinggal di rumah ibu anak, gitu kan. Itu gimana Ustaz gitu? Dengan keadaan suami itu marah gitu. Sementara anak nggak bisa apa-apa di rumah, tapi suami nggak mau ngurusin anak gitu Ustaz. Jadi untuk saat ini anak tinggal di rumah ibu anak gitu, udah nggak sama suami lagi karena pernah anak tanya sama Ustaz juga. Kata Ustadz ya udah kalau memang nggak bisa lagi dipertahankan, nggak ada juga perubahan, ya udah nggak apa-apa untuk bisa gitu Ustadz. Jadi anak mau tanya lagi sama Ustadz, anak sedang hamil gitu kan, untuk saat ini anak udah di rumah ibu gitu. Coba timbang-timbang baik-baik dulu ya. Ya, timbang-timbang baik-baik dulu, nggak bisa putuskan semudah itu. Ada maslahat apa kalau cerai? Punya dampak mudarat apa kalau cerai? Kalau tidak ada, mungkin timbang-timbang dulu untuk lanjut ya. Siapa tahu suami memang kurang perhatian, jauh dari agama, nah butuh nasihat gitu. Udah Ustadz, udah beberapa dari awal kan suami udah berubah, nah udah kasih tahu, udah apalah gitu kan. Nah kemudian pas kerjaannya itu meningkat, kalau anak bilang kan, masalah keuangan, nafkah juga suami itu di depan anak itu seperti tidak punya uang gitu Ustaz. Jadi menyebutkan bahwa dia memang nggak punya uang, tapi anak tahu suami ada uang gitu Ustaz. Jadi seolah-olah beban untuk istrinya dia memberi nafkah gitu Ustaz. Jadi saat di depan anak itu suami bilang nggak ada uang gitu, segala macam gitu. Ya kalau memang ada mudarat, kalau dipertahankan bisa putuskan untuk cerai. Wallahu a'lam. Jadi untuk saat ini anak di rumah ibu anak itu gimana ya? Ya mungkin karena pandang ada mudarat ya. Selanjutnya nanti terserah ibu ini mau putuskan bagaimana ya. Ya karena gini Ustaz, anak kan juga nggak bisa apa-apa nih Ustaz, ya selain tiduran gitu kan. Jadi anak pun di rumah nggak, suami juga nggak mau urusin anak gitu. Pokoknya nggak mau lah ngurusin anak gitu. Jadi anak mau udahlah tinggal di rumah ibu anak aja gitu. Ibu anak juga kasihan anak nggak bisa ngapa-ngapain kan Ustaz. Karena ya kemarin divorce memang bed rest dulu gitu. Karena memang masih awal hamil. Iya, gitu jadi kan. bisa tanya pada suami, ini mau diurus lagi enggak gitu aja coba. Kalau enggak ya ibu bersabar dulu untuk saat ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan ya Iya, Ustaz, ya. dan Allah beri kesabaran. Baik, saya balik lagi ke Zoom untuk terakhir, silakan. Sisi terakhir, monggo. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pengertian warahmatullahi talak wabarakatuh. 3 itu apakah cerai terus nikah lagi selama 3 kali atau bagaimana Ustaz? Malam ini jatuhkan talak 1 kali. Besok pagi rujuk. Minggu depan talak lagi yang kedua. Besok malamnya rujuk lagi. Terus 1 bulan talak lagi. Ya, talak ketiga itu namanya. Paham Bu? Ya, Ya, terus. selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kapan Waalaikumsalam biro jodoh rumah Isya dibuka lagi untuk akhwat? Soalnya saya kesulitan mencari perantara yang amanah dan paham Ustaz. Nah, nanti kasih tahu itu umur berapa, itu saya kasih ACC. Nanti tuliskan umurnya, tinggal di mana. Ya, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Karena memang kita batasi untuk akhwat karena akhwatnya sudah terlalu banyak gitu ya. Nanti gak seimbang dengan yang ikhwan, dan juga mungkin ibu agak repot ngurusnya gitu. Tapi kalau memang butuh sekali, umurnya susah, 24 tahun ya. 24 tahun di Cirebon. Sudah, nanti hubungi Bunda Liski saya kasih ACC gitu ya, bawa video malam ini ke Bunda Liski. Wallahu a'lam. Baik, terus satu lagi di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam. seharusnya sikap seorang istri apabila suaminya sering pulang larut malam? Apabila suaminya sering pulang larut malam, jarang dan tidak menafkahi keluarganya. Suaminya ini selalu minta uang untuk dibelikan rokok dan Ya tidak Allah. diberikan istrinya, tapi akhirnya tidak ditegur sampai berhari-hari. Bagaimana istri seharusnya Ustaz? Ya, banyak-banyak sabar, doakan suami terus nasihati. Ya, cobaan ya.
Tunjukkan sikap atau akhlak yang baik tetap di dalam rumah. Jangan sampai buruk dibalas buruk, nggak boleh. Buruk dibalas baik. Mudah-mudahan Allah kasih solusi nantinya. Baik, satu lagi. Ya, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada Waalaikumsalam saudara warahmatullahi laki-laki yang sudah menikah dengan janda dan sudah punya 2 anak pula. Ya. Ternyata istrinya itu sekarang sudah 3 bulan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Ya. Bagaimana status pernikahan tadi Ustaz? Jadi dia nikah dengan janda, ya gitu ya. Coba diulang. Janda punya 2 anak. Terus? Nah, selama 3 bulan ini dia meninggalkan suami dan anak-anaknya. Kalau dari sisi belum ada kata talak, belum talak ya. Kalau memang suami ingin mentalaknya, itu sudah cukup ucapkan kata talak saja, ada saksi, maka jatuh talak gitu. Yang kalau dia bukan maksud untuk mentalak, ya sudah nasihati istrinya, cari istrinya. Wallahu a'lam. Baik, saya balik dulu ke YouTube. Ada telepon? Angkat ya. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Fadli di putus ya. Kehabisan pulsa, tak pulsa nih. Kondisi seperti apa wanita tidak boleh ditalak? Sama berapa lama masa iddah seorang wanita? Gini. Ditalaknya itu hanya boleh ketika suci sebelum digauli. Sekarang haid, dia tunda dulu. Oh, besok suci nih ya. Dia suci sebelum suami setubui, nah dia talak gitu. Ini tanda kalau talak itu dipersulit. Jadi bukan malam ini saya talak kamu juga. Ternyata lagi haid. Nah, itu tadi yang penanya yang tadi awal tanya panjang itu, kesalahannya di situ. Ditanya jatuh talak nggak? Iya jatuh, tapi berdosa. Ada pembahasan saya tentang risalah talak dengan penjelasan seperti ini di rumahisa.com ada. Terus sama berapa lama masa iddah? Masa iddah ini tergantung ya. Kalau wanita tinggal mati suami ya 4 bulan 10 hari. Kalau yang sudah menopause 3 bulan. Kalau yang masih mengalami haid terus ditalak ketika masih haid tadi, maka masa iddah untuk talak ini ada yang memilih pendapat 3 kali suci, ada yang 3 kali haid. Satu lagi ada? Ya, angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Ya, Halo? iya, silakan. Iya, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ada perayaan makanya kayak gini. Ada rumah tangga yang di Hulu sama istrinya, si Ho ini, karena pekerjaan beliau itu bermusik. Terus mereka kan hijrah bersama, istri dan suami ini bersamaan udah 5 tahun hijrah, Ustadz. Mereka udah tahu hukum musik itu. Lantas dari tahun ketiga istri sudah mulai merasa jenuh karena sang suami tidak meninggalkan pekerjaan tersebut. Akhirnya istri ini menghulu, Ustadz. Tapi mereka sepakat. Jadi sebelum menghulu dia bertanya dulu sama suaminya. Jadi gimana? Kalau saya udah nggak tahan. Kayak sebaiknya kita cerai. Terus suaminya bilang ya udah kalau mau cerai kamu yang menceraikan gitu loh. Jadi si perempuan ini hulu suaminya dengan kesepakatan. Tapi pada saat hasil sidang keluar, talak bain sugra ya Ustadz, kalau nggak salah apa sih namanya? Iya, tadi ada ibu tanya talak bain sugra, betul. Iya, ternyata si suami minta rujuk. Dikomunikasikanlah sama yang lebih tahu ilmunya, dan dia bilang ya tidak masalah tanpa harus ada pembicara. Intinya kalau sudah sama-sama lagi, laki-laki mau balik dan perempuannya ridho, berarti bisa kembali. Tapi pada saat sebelum mereka mereka jima, ada kesepakatan lagi yang mereka buat. Oke, kita lihat 6 bulan ke depan. Kalau kamu masih tetap menjalankan pekerjaan itu, talak ini tetap berlanjut. Dan sekarang sudah berjalan 2 tahun, Ustadz. Ternyata si laki-laki ini tidak meninggalkan pekerjaan tersebut. Lantas bagaimana status pernikahan mereka, Ustadz? Ya kalau memang putuskan sudah gak bisa perbaiki lagi, ya sudah talak, minta khulu lagi.
Apa harus ke persidangan lagi atau bagaimana, Ustaz? Di persidangan keputusannya apa ketika ngajukan hulu itu? Ya keputusannya ya itu tadi talak bain sugro itu, Ustaz. Tapi setelah itu kan si laki-laki minta kesempatan. Nah, dikasihlah dia kesempatan. Rujuk. Oke, saya lihat. Nah, dikasih kesempatan. Oke, saya lihat 6 bulan ke depan kalau memang ada progres dan benar-benar si laki-laki ini meninggalkan pekerjaan tersebut, berarti otomatis mereka rujuk, benar-benar rujuk ya. Tapi kalau tidak ada perubahan, berarti perceraian dilanjut. Dan ini sudah berjalan 2 tahun. Sementara si laki-laki ini stay di rumah orang tua perempuan, tapi sudah tidak ada kontak fisik sama sekali. Karena keluarga besar perempuan tidak menyetujui perceraian mereka dengan segala macam alasan. Apalagi basicnya keluarga perempuan ini tidak paham tentang hukum musik itu sendiri. Bahkan si perempuan sempat dihujat bahwasanya dia terlalu berlebihan soal pekerjaan suaminya gitu. Kalau memang nggak bisa dipertahankan lagi ya sudah, bisa saja. Sudah diperbaiki. Iya, karena si laki-laki ini nggak meninggalkan pekerjaannya, Ustaz. Iya, ya sudah, bisa saja. Tapi keluarga besar perempuan ini nggak ada yang setuju, termasuk ibu bapak si perempuan, dan nggak tahu bagaimana harus. Iya, daripada dia yang jalani kan si perempuan, tinggal beri keterangan kepada orang tua gitu. Dan itu sudah dijelaskan ke orang tua. Ya sudah, ngajukan hulu saja. Kalau ini jangan terlalu ambil pusing dengan keluarga gitu loh. Kalau enggak ya dia kayak begitu terus. Berarti apakah perempuan itu harus angkat kaki dari rumah orang tuanya atau bagaimana, Ustaz? Oh, dia tinggal dengan orang tuanya. Harusnya laki-laki sudah sadar dong kayak gitu. Si laki-laki ini kayaknya conversion, Ustaz, karena dia merasa keluarga besar perempuan berpihak sama dia. Apakah harus si perempuan itu yang angkat kaki dari rumah orang tuanya atau gimana, Ustaz? Apalagi posisinya si perempuan sudah ada yang mau untuk menyelamatkan dia gitu loh. Berat deh saya jawab, saya belum dapat solusi. Nah itu dia, Ustaz. Ya wallahu alam, saya belum bisa kasih solusi. Ya, saya salah langkah nanti. Ya. Soalnya kasihan juga si perempuan. Iya, mungkin cukup. Ya, cukup sudah, Bu. Saya nggak bisa kasih solusi. Ya. Waalaikumsalam. Baik, malam ini cukup dulu. Insyaallah besok lagi. Besok kita bahas tentang materi penting dan ini sangat dibutuhkan sekali untuk yang mau menikah. Mohon maaf, ini materi saya bawakan sesuai urutan hadis ya. Saya nggak ubah-ubah. Jadi hadisnya memang seperti itu. Kok sampai talak ya memang karena ada problem dengan masalah talak seperti yang kemarin kita bahas. Nah, setelah ini kita bahas tentang sukufu. Sukufu dalam apa saja nanti dilihat di kesempatan berikut, nanti insya Allah akan kita bahas. Besok pertemuan ke-20. Nah setelah itu nanti ada kuis, siap-siap. Kuisnya adalah meringkas dari penjelasan-penjelasan kami dari pertemuan 1 sampai 20 dalam bentuk ketikan, bukan tulisan tangan. Nanti saya sertakan email untuk kumpul ya. Pasti yang bisa menulis ini ya yang rutin ikut gitu. Kalau ada teks hadisnya bagus. Dia dari kitab Bulughul Maram baru kasih faedah hadis sedikit. Kan saya biasanya kasih faedah hadis juga sedikit gitu. Langsung poin demi poin gitu. Nanti saya perbaiki itu. Kemudian nanti akan dimuat di website remajaislam.com. Dan yang berhak mendapatkan hadiah di sini akan mendapatkan total hadiah 2 juta rupiah. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa besok pagi ada sekolah fikih muamalat dari nol. Besok tentang pentingnya belajar masalah muamalat. Pentingnya belajar masalah muamalat dan zolim dalam bermuamalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.